Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang ajaib dan penuh kuasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 6 yang berkata demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, salah satu nasihat penting yang juga menjadi tujuan dari penulisan surat Ibrani ini adalah para pembacanya konsisten dalam beriman, disertai dengan peringatan mengenai akibat yang terjadi apabila kehidupan atau perjalanan iman orang Kristen pada masa itu dibenci dan ditolak. Pemikiran tentang hidup beriman dimanfaatkan sebagai pusat dari serangkaian nasihat untuk saling menguatkan, jangan menjauhi perhimpunan orang percaya dan terus bertekun. Karena sesungguhnya, kehidupan iman yang berdiri teguh merupakan kebenaran yang harus terus-menerus ada dalam hidup orang percaya. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yang jika diartikan secara sederhana, sebenarnya manusia tidak dapat hidup seorang diri. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Sejak seorang bayi dilahirkan, ia membutuhkan pertolongan dan kasih sayang ibunya. Ketika menjadi anak remaja, kemudian dewasa dan menikah, ia membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika seseorang menikah atau berumah tangga, segala sesuatu yang diperlukan dan digunakan dalam rumah tangganya adalah bantuan dan buatan orang lain. Bahkan ketika seseorang sudah menjadi kakek nenek dan buyut, lalu meninggal, jasadnya pun masih tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Pertanyaan penting dalam perenungan ini, siapakah yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain? Dan siapakah gerangan orang yang berkuasa menolong manusia tanpa bantuan siapapun? Dan jika dihubungkan dengan kehidupan spiritual dalam kehidupan manusia, siapakah yang dapat menolong kita dari belenggu dosa yang keji? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari kematian kekal? Alkitab mengatakan bahwa dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Bahwa Tuhan Yesus berkuasa menolongku, bahwa Dia adalah satu-satunya penolongku. Karenanya kita tidak akan goyah, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan orang lain terhadap kita jika Tuhan Yesus ada di pihak kita? Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang jika Tuhan Yesus menolong dan membela kita? Mari sejenak kita perhatikan
perkataan-perkataan yang penuh kuasa dalam ayat ini. Yang pertama, dengan yakin kita dapat berkata. Kalimat ini merupakan sebuah himbauan bagi kita untuk terus melihat Tuhan sebagai pribadi yang memberikan kepastian. Keyakinan di dalam diri manusia merupakan suatu kesanggupan untuk melihat apa yang akan Allah kerjakan, walaupun sebenarnya Dia punya waktu sendiri untuk melakukannya. Mengapa Nuh dengan yakin mengerjakan bahtera yang diperintahkan Tuhan bukan di daerah pesisir? Mengapa para murid menebarkan jala ketika diperintahkan Tuhan Yesus setelah semalaman mencari ikan, namun tidak mendapatkan ikan? Jawabannya adalah karena mereka menaruh rasa percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan yang memberi perintah, Tuhan pula lah yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi keinginannya di dalam hidup kita. Dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan juga jangan lupa bahwa bagian dari keyakinan inilah yang harus konsisten dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam kalimat ini, berbicara tentang penolong. Tentu ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan. Pada saat Allah menciptakan manusia pada hari penciptaan, satu hal yang Allah pikirkan adalah bagaimana si Adam ini membutuhkan penolong, yaitu Hawa. Mari kita baca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Namun ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah pun menyadari bahwa manusia itu butuh untuk ditolong. Dan kali ini tidak ada satupun manusia yang sanggup menjadi penolong sesama manusia. Sehingga Allah pun berinisiatif untuk menolong manusia dengan menjadikan anaknya yang tunggal menjadi manusia yang akan menyelamatkan manusia dari segala dosa. Jika sedemikian besar Allah mempedulikan setiap manusia, maka sejatinya kita harus meyakini dengan benar bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah pribadi yang paling berkuasa di dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Respon yang paling benar untuk terus berkonsisten dalam iman percaya kita adalah jangan takut dengan apapun juga di dalam kehidupan ini. Masa muda sangatlah berharga, dan Tuhan tahu kebutuhan utama yang harus Dia prioritaskan di dalam kehidupan ini. Jika kita melakukan bagian kita untuk terus percaya kepada Tuhan, maka hal-hal besar akan Ia kerjakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Jadi apapun persoalan yang melanda dalam hidup ini, masalah pendidikan, pekerjaan, masa depan, keluarga, dan segala sesuatu yang berkaitan di dalam hidup ini harus kita yakini bahwa Tuhan adalah penolongku yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini menegaskan bahwa Tuhan adalah penolong yang sejati bagi setiap orang percaya. Dia berkuasa untuk menolong kita dalam segala situasi, baik dalam pergumulan, dosa, maupun kehidupan sehari-hari. Tuhan yang sama yang menyelamatkan kita dari kematian kekal juga adalah Tuhan yang menopang kita dalam perjalanan hidup ini. Keyakinan kepada Tuhan adalah dasar iman kita yang menguatkan kita untuk tidak takut menghadapi apapun,
sebab Dia yang berjanji adalah setia. Maka mari kita terus berpegang pada firman-Nya, hidup dalam iman yang konsisten, dan percaya sepenuhnya bahwa Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Mari terus berpegang secara konsisten di dalam firman Tuhan dan yakini bahwa Allah adalah penolong yang paling mengerti segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah penolong sejati. Terima kasih karena Engkau senantiasa hadir di tengah kehidupan kami, memberikan kekuatan dan pengharapan di saat kami lemah. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, sanak saudara kami, memberkati daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat Tuhan sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Tuhan sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai.